Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Berada dalam tekanan besar Sikaroski, ngebuat Kozue mau tak mau menuruti semua perintahnya. Namun dia juga percaya bahwa pahlawannya akan datang nolongin dia. Dan tiba-tiba dianggap melewati batas karena ngelibatin orang yang gak seharusnya terlibat. Baki bener-bener marah dan ngehajar Sikaroski tiada henti. Baru dilempar keluar bentar, Sikaroski udah bikin ulah dengan melukai ibu serta membawa kabur Kozue. Sementara di kantor departemen kepolisian, sang komisaris bernama Sonoda lagi ngadain rapat bareng beberapa orang. Mereka adalah deputi pertama Pak Nago, sekretaris negeri Paman Sam nggak pakai bow Om John, direktur FBI Om Bart, tuan hakim Inggris Om Norton, mantan pejabat Rusia Om Solokov. Mereka semua berkumpul ngebahas penanganan para narapidana ini. 2 udah berhasil diamankan dan masih ada 3 orang lagi yang perlu dicari. Karena kasus ini udah sangat menyita waktu Solipi, maka Om Solokov nyaranin agar meminta bantuan pada seorang napi dari penjara di Arizona bernama Oliva. Napi monster spesial pakai telur. 現時点での逮捕者は2名。どうかご協力願いたい。毒をもって毒を制すということわざがあるそうだが、アリゾナ刑務所に大変な受刑者がいるそうですな。彼の監視は24時間体制。ソコロフ、我々合衆国のチーム犯罪者に対してポリスが依頼。あの怪物オリバーを。 Singkat cerita, Om Sonoda mesti COD ke Arizona biar nggak dapat barang reject. Dia disambut Om Meki yang langsung membawa ke tempatnya Oliva. Om Sonoda cukup takjub dengan prosedur yang diterapkan penjara itu. Sugu wakatta ze, Mr. Sonoda. Arizona 州立刑務所長。マイケルさんかい。ホテルでシャワーを浴び、ビアでも煽りたいところだろうが。アメリカ人は残業を嫌うと聞いていたが、ビアの時間外労働はミスター・オリバの命令だ。サングラスを。少なくとも現時点では自由に出入りする男。 Semua masih normal seperti penjara umumnya, hingga dia tiba di depan pintu, yang ngeharusin berjalan sendiri menemui Oliva. Kini Om Sonoda dibuat kagum dengan segala fasilitas nomor wahid yang diterima sang narapidana. Dia kaget karena disambut langsung sosok tinggi besar, coklat dan berurat. Sebelum ngobrol, minum dulu bos, biar enteng. Sekalian sambil sebat. Hairi tamae. Oliva da. Nippon no mo aru san? Om Sonoda nampak masih mengagumi semua fasilitas yang didapat Oliva. Pun begitu keistimewaan apa yang doi miliki sehingga kok mau-maunya penjara ngasih fasilitas begini. Pertanyaan itu pun dijawab Oliva. Karena dia adalah pemburu ulung para penjahat. Itu terbukti dari sebagian besar napi di penjara itu adalah hasil tangkapannya. Sesaat kemudian Oliva dapat telepon untuk nangkep seorang buronan. Menggunakan heli guguguk, doi, dan Om Sonoda langsung dikirim ke TKP. Nanda? Yorakabe Sonoda. Genba e chokkou sa.
あれは受刑者を脅して書かせたのさ。刑務所の壁に。見えてきたぞ。Di sebuah gedung tua, seseorang udah ngebuat 15 orang terluka dan ngebuat Solipi tak berdaya. Oliva yang udah di TKP meminta agar Solipi pulang aja dan biarkan dia yang mengurusnya. Rupanya, pelaku merupakan mantan NYPD yang menaruh dendam padanya. 24 tahun yang lalu, di suatu distrik bernama Hippie, Solipi itu dihajar oleh Oliva hingga tak berdaya. Kini, dia punya senjata dan memiliki kesempatan buat ngehabisin Oliva yang udah ada di hadapannya. さあ言っているのだろう。あんたら、もう帰っていいぜ。会いたかったよ、ミスター・オリバー。元ニューヨーク州ポリスジェフ・マークソンだ。ヒッピーを相手にした秘密のアルバイトに精力的、恐るべき破壊を実行する。その日以降の私の人生が想像できる。私はずっと準備してきたんだよ。 Dengan segera Jeff memberondong Oliva dengan shotgunnya. Tapi rupanya senjata itu nggak mempan buat Oliva. Jeff rupanya udah nyiapin plan B. Dia pakai samurai dan langsung tebas sana sini. Tapi lagi-lagi senjata itu nggak bisa ngelukai. Dan balik diserang Oliva dengan pukulan telak yang ngebuatnya langsung tergeletak lockout dari dunia. Tugas selesai dan Doi langsung ngajak Sonoda buat balik ke hotel mewahnya.はいそれにしても見ろよ。ショットガンでちょいと撃たれただけだ。帰るぞ、園田。 Buat mulihin lukanya, Doi langsung makan daging wahyu dan minum anggur kesukaannya. Ajaib emang, semua luka di tubuhnya tiba-tiba pulih seperti sedia kala. それだけを食し傷を塞ぎ適量かと。数時間前に撃たれた傷が。 Shin pindah ke perpustakaan pribadinya. Dia juga ngajakin Om Sonoda buat kerjasama, buat nangkepin 3 napi yang tersisa. Setelah terbang dari Arizona dan kini udah mendarat dengan selamat di Tokyo, baru jalan bentar, Doi udah bikin ulah dengan loncat dari jalan tol. Shin pindah ke Sikaroski yang nampak sedang menjalankan misi dari seseorang. Tak berselang lama, seseorang mengabarkan pada Katsumi dan Baki bahwa mereka telah menemukan keberadaan Kozue. Rupanya semua itu adalah sandiwara sang ayah, Yujiro Hanma. Sikaroski tak gentar menghadapi makhluk paling kuat di muka bumi ini. とりあえずあんたの指示通りにしてみた。間違いねえんだろうな。分かったぜ、梢ちゃんの居場所。マジかよ。だがこれほどの高煩悩だったとはな。満足させられるとでも。 Hingga tiba-tiba tendangan kejutan mampu dipatahkan dengan mudah oleh Yujiro. Makin panas. Tiba-tiba Oliva datang dan langsung nangkep Sikaroski dengan gampangnya. Hampir aja dilempar keluar jendela. Untung aja Sikaroski bisa ngerem pergerakannya.タイミングを外しておいて遅れてるな、ロシアの喧嘩はよ。 ご無沙汰だったな、オーガ。Doi kini ingat dengan sosok yang disebut Anhain itu. Pria yang punya mental dan fisik luar biasa.
kebal terhadap hukum, dan hidup paling bebas di muka bumi ini. Orang Amerika yang lahir di Kuba. Dialah Biskuit Oliva. Lagi semangat-semangatnya karena berpeluang melawan Yujiro dan Oliva sekaligus, si Karoski mesti kecewa karena tiba-tiba aja Baki datang bareng Katsumi dan langsung nonjok, mukul, dan nendang dengan penuh amarah hingga ngebuat si Karoski jatuh dari lantai atas. Baru dinasihatin bentar oleh Oliva, Baki malah nyikat Om Oliva juga dengan penuh amarah. Faktanya, serangan Baki itu nggak ada apa-apanya buat Oliva. Yang nggak disangka-sangka adalah si Karoski muncul lagi dan ngajak Revan Baki. Dia pun nyeritain gimana caranya bisa selamat walaupun terjun dari lantai atas. Dengan sedikit flashbacknya dulu waktu kabur dari penjara Evan Silo di Rusia. Round 2. 落ちなかったのか。聞かせてやろう。Baki nggak peduli dan pertarungan keduanya pun nggak bisa dihindari. Si Karoski sempat unggul meskipun pakai cara kotor. Sebelum Om Sonoda DKK tiba dan ngebuat semua harus berhenti saat itu juga. Si Karoski berhasil kabur, sementara Baki masih jatuh tersungkur. Shin pindah ke si Karoski yang mau mandi. Tiba-tiba Baki datang ngehampiri dan ngajakin buat ngelanjutin yang tadi. Ini pertarungan seimbang karena keduanya pakai tangan kosong. Round 3. 誰がパンツ履いていいっつった。ボーイの考えそうなことだ。始まってんだぜとっくに。Dan sesuai prediksi, Baki bisa dengan mudah mengalahkan si Karoski. Om Oliva datang ngasih selamat. Doi berencana nyeret si Karoski buat diserahin ke Om Sonoda. Tapi Baki nggak terima, karena Doi lah musuhnya. Ngedenger ada perjanjian dengan Solipi Jepang, si Karoski terbangun dengan amarah dan langsung ngasih tendangan geledek andalan. Tapi nyatanya tendangan itu nggak mempan sama sekali. Dan mau sekuat tenaga apapun si Karoski melawan Oliva, itu semua bakalan sia-sia. Level Oliva udah jauh berada di atasnya. Cukup dengan satu pukulan, si Karoski dibuat mental keluar jendela dan dipastikan gak akan bisa kembali seperti biasanya. Bravo, Baki! Bravo, champion! そこの転がってる男に用ありでね。手出していいって言ったよ。私は君のはるか上にいる。おたい。
Itu dia Cis, rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton videonya dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di part selanjutnya ya. Adios, pamitos.